Halo Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, rumah sebagai tempat tinggal bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga merupakan ruang untuk tumbuh, beraktivitas, dan membangun kualitas sebuah keluarga. Perumahan dan kawasan permukiman adalah kebutuhan dasar bagi manusia, karena dari situlah kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dimulai. Setiap masyarakat pasti menginginkan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan tertata dengan baik. Hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perumahan dan permukiman, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Dan sudah hadir pula narasumber kita hari ini ya, dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ya, dan disingkat Perkimtan Kabupaten Deli Serdang, yaitu Ibu Yeti selaku Kepala Dinas Sembiring ya, Ibu Yeti Sembiring, dengan tema kita dari kumuh menjadi layak. Ya, itu dia. Oke, langsung aja kita sapa nih narasumber kita. Sore Ibu. Sore Pak. Sehat? Siapa? Kelvin Ibu. Pak Kelvin. Sore. Iya. Sehat Ibu. Sehat. Semangat. Semangat. Walaupun udah sore tapi Ibu tetap semangat. Walaupun sudah sore dan baru melihat perumahan yang ada di Deli Serdang, masih tetap semangat. Tetap semangat Ibu, luar biasa Ibu ya. Sekali lagi Kelvin ucapkan selamat datang Ibu di podcast kita hari ini. Terima kasih, Ya, sama-sama. ini yang pertama Ibu ya. Iya. Tapi- yang pertama diundang pertama kali ya. Iya, diundang yang pertama. Jangan yang terakhir Ibu ya. Enggak, berikut-berikutnya ya. Iya, tuh Selanjutnya. berikutnya. Ntar Ibu malah malas ah jumpa Kelvin gitu. Berarti ditunggu undangan berikutnya Kelvin gitu Wah, ya. itu loh Bu. Iya. Oke Bu, gimana nih aktivitasnya bersama Perkimtan ini Bu? Iya. Belakangan ini seperti apa aktivitas Ibu? Hmm. Atau kesibukannya nih Bu? Ya, dari namanya jelas kelihatan bahwa Perkimtan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Jadi ada 3 yang dibangun. Di situ ada perumahan, kemudian ada permukiman, dan ada pertanahan. Iya, di situ. benar. Dan ketiga unsur itu saling berkaitan. Jadi perumahan, permukiman, dan pertanahan. Jadi masih selalu sibuk ya Bu? Ya, untuk mencapai visi misi Bupati Deli Serdang ya kita harus tetap semangat untuk mewujudkan lingkungan sehat, khususnya rumah sehat. Nah itu dia, sesuai misi-misi Bapak Bupati Ibu ya. Iya. Nah kalau ngomongin misi-misi Bapak Bupati nih berkaitan dengan Perkimtan ini Bu, sebenarnya menurut Ibu seberapa penting peran penataan perumahan dan permukiman dalam mendukung kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Deli Serdang ini Bu, sesuai dengan tema kita dari kumuh jadi layak. Iya, artinya sangat penting. Kenapa gitu ya? Program penyediaan rumah layak huni itu bukan hanya sekedar programnya Kabupaten Deli Serdang, tetapi itu merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu penyediaan rumah yang layak huni, 3 juta rumah layak huni. Layak huni. Nah, dan Kabupaten Deli Serdang sendiri ya, seperti tema kita dari kumuh menjadi layak ya. Pada tahun 2025 Bapak Bupati Deli Serdang itu sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Itu ada 32, itu ada 3 yang menjadi wewenang pemerintah pusat, kemudian ada 7 menjadi wewenang pemerintah provinsi, dan ada 22 kewenangan dari pemerintah kabupaten. Jadi kalau mau mendukung visi misi Pak Bupati ya, untuk khususnya ya, khusus untuk penanganan kawasan kumuh, berarti 22 kawasan kumuh ini harus terselesaikan. Benar. Nah kalau saat ini di Deli Serdang Bu, sudah berapa yang terselesaikan Bu? Baik, ini pertanyaan yang lagi ditanya-tanya ini Benar. Dari 22 kawasan kumuh kita bersyukur ya, artinya Pak Bupati juga sangat prioritas, karena seperti Kelvin bilang tadi bahwa rumah itu merupakan kebutuhan dasar. Benar, ya. Nah, kebutuhan dasar ini berarti memang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh semua orang. Ya, ketika dia membangun kehidupan, maka dia akan membutuhkan rumah untuk tempat tinggalnya.
dan bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi dia di rumah itu dia itu membangun keluarga, kemudian berinteraksi dengan sekitarnya, sehingga perlu penanganan. Jadi dari 22 ini alhamdulillah Pak Bupati menjadi program prioritas juga untuk pengentasan kawasan kumuh. Ada 7 kawasan yang akan kita selesaikan, ya. Itu ada di Kecamatan Percut Setuan, itu ada 2 kawasan. Kawasan Percut A dan Percut B, kemudian di Kecamatan Lubuk Pakam itu ada 4 kawasan, ada kawasan di Kelurahan Syahmat, kemudian ada kawasan di Lubuk Pakam Pekan, kemudian ada kawasan di Palu Kemiri, ya, kemudian kawasan di Pagar Merbau 3, dan 1 kawasan lagi itu ada di Kecamatan Deli Tua B. Kenapa itu kami lakukan? Jadi dari keputusan Pak Bupati yang 22 kawasan tersebut itu dinilai ada kawasan kumuh yang tingkat kekumuhannya sedang dan ringan. Ya, tapi tidak masuk ke kawasan kumuh yang tingkat kekumuhannya sangat berat, itu tidak ditemukan di Deli Serdang, tapi kawasan kumuh sedang dan ringan. Jadi 7 kawasan itu akan kita tangani penanganan kawasan lingkungannya untuk mengurangi permukiman kumuh yang ada di Deli Serdang. Oke, nah Ibu tadi sempat mengatakan kita ada 2 kategori, Bu, ya, kumuh sedang dan kumuh kumuh ringan. Oke, tapi kita pengen tahu dulu nih, Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kumuh dan ya kembali lagi sesuai tema kita dari kumuh jadi layak. Nah, apa juga yang bisa menjadi kategori layak, Ibu? Nah, itu yang perbedaannya yang pengen kita tahu, Ibu, ya. Kumuh itu seperti apa dan apa identifikasi yang cukup layak? Jadi untuk kawasan kumuh itu sendiri itu ada 7 indikator yang melekat, yang mengatakan bahwa itu dia menjadi kawasan kumuh. Yang pertama itu adalah keteraturan bangunan, ya, teraturnya bangunan, kemudian kepadatan bangunan, kemudian tersedianya, ya, prasarana sarana umum. Apa itu prasarana sarana umum? Nah, itu ketersediaan jalan lingkungan, ketersediaan drainase, kemudian ketersediaan fasilitas air minum, air bersih, ketersediaan pengelolaan persampahan, dan yang satu lagi itu yang kadang itu kita karena dia sudah tidak teratur dan padat, jadi ini perlu kewaspadaan terhadap kebakaran. Benar. Karena dia kalau sudah tidak teratur dan sangat padat, dia sangat rentan. Apalagi mereka kalau yang masyarakat yang tinggal di daerah kawasan permukiman kumuh ini tidak diberikan wawasan tentang bagaimana sih waspada terhadap ketika misalnya dia masak tiba-tiba meledak nih, kan akan terjadi kebakaran. Sementara rumahnya itu karena padatnya itu saling nempel. Kemudian jalan menuju ke rumah itu pun sempit mungkin, ya. Sehingga memang harus kita sosialisasikan lagi bahwa masyarakat yang tinggal di situ juga kita berikan juga fasilitas bagaimana mereka bisa waspada terhadap kebakaran. Itu. Nah, kalau misalnya masyarakatnya, Bu, ada yang merasa rumahnya nggak layak, ya, atau mungkin kumuh, ya. Kira-kira apa yang mereka harus lakukan ini, Bu? Perkim sendiri bisa mengintervensi melakukan pembangunan rumah tidak layak huni, ya, gitu, ya. Itu bisa dilakukan, tetapi kami harus tetap berkoordinasi, artinya kami melihat tingkat kemiskinannya itu dapatnya dari mana, ya. Kami harus bekerja sama dengan dinas sosial. Kami meminta informasi masyarakat ini termasuk ke dalam keluarga yang rentan kemiskinan desil 1-5 itu diutamakan, ya, diutamakan. Tetapi ketika ditemukan dia berada di lebih dari desil 5, itu juga bisa kita lakukan intervensi. Tetapi dari hasil survei Perkim bahwa dia layak untuk mendapatkannya. Layak, ya. Jadi itu dia. Nah, itu dia. Jadi buat masyarakat Deli Serdang, nah, ini asik nih, edukasi buat kita semua, ya. Ternyata ada indikator yang memang kumuh, Ibu, ya, yang seperti tadi. Oh, ternyata kalau rumahnya nih dibilang kumuh tapi tingkat 2 itu gimana tuh? Artinya kan karena ini mindset orang nih, Bu, ya. Kalau yang kumuh itu pasti ya
nggak layak gitu ya. Ibu bisa menggambarkan. Sebenarnya pemikirannya seperti itu. Nah, itu Padahal dia, itu kalau cerita kawasan kumuh, di satu sisi ada yang makmur, Pak. Betul. Jadi Nah, ada itu. yang tinggi, ada yang tapi tidak teratur gitu. Jadi sisi bangunannya bisa dilihat tidak teratur gitu. Tidak teratur itu indikator pertama. Kemudian kepadatannya. Nah, kepadatannya, dan kembali lagi yang ketiga, ketersediaan prasarana umumnya, sarana prasarana umum. Kadang ya kita nggak bisa maksa juga gitu ya, karena kawasan permukiman itu tumbuh karena ya kepadatan jumlah penduduk, pertumbuhan yang pesat, kemudian adanya urban gitu ya, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, nah itu. Kemudian apalagi ya yang menjadi indikatornya? Kemudian kesadaran ya, kesadaran masyarakat tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat di kawasan perumahan mereka, seperti itu. Nah, itu yang ingin kita rubah mindsetnya, Ibu ya. Iya. Jadi jangan mentang-mentang nanti ada masyarakat yang itu rumahnya lantai 2 tapi kenapa dapat perhentian dari Perkimtan gitu kan, itu ternyata. Iya, kalau itu kemungkinan besar ya memang tidak pernah kami lakukan itu ya, kami intervensi bahwa rumahnya 2 lantai gitu ya, itu sepertinya tidak pernah terjadi. Artinya yang kita lakukan pembangunan rumah tidak layak huninya umumnya itu memang yang rentan kemiskinan Pak ya, dari sil 1 sampai 5. Biasanya kualitas rumahnya itu Pak, ini mohon maaf, dia itu bangunannya juga tidak permanen. Nah, itu biasanya yang kita temukan. Kenapa masih ada ya? Memang ya seperti itulah dia ya, masih ada ditemukan, maka kita bantu. Dan bagaimana progresnya di Kabupaten Deli Serdang, dan itu menjadi fokusnya Pak Bupati sebenarnya. Jadi ada pembangunan rumah tidak layak huni itu setiap tahun itu juga dilakukan, baik di dalam kawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh itu. Tapi kalau kita boleh sedikit Ibu berbicara data Ibu ya, dari tahun 2025 mungkin atau sampai dengan 2026 ini sebenarnya perumahan kumuh di Deli Serdang ini seperti apa Ibu? Ataukah setelah tahun 2026 sebenarnya makin nggak ada masalah ya, karena Ibu juga mengatakan tadi tingkat kategorinya juga yang biasa, sedang Ibu ya, dan ringan ya, kumuhnya ringan dan gitu. sedang. Ya, nah itu dia Ibu ya. Nah, seperti apa sebenarnya rumah kumuh di Deli Serdang ini sebenarnya Ibu? Ya, kalau indikatornya itu jelas memang kawasan kumuhnya ringan dan sedang ya. Tetapi kita harus tangani itu kan begitu. Yang ditangani Perkim apa? Membantu membangun rumah tidak layak huninya. Kemudian yang kedua, membangun jalan lingkungannya ketika itu tidak tersedia. Kemudian membangun drainasenya gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan CKTR ya, kalau di Deli Serdang itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bekerja sama untuk penyediaan saluran air minum ya, SPAM, dan untuk sanitasinya ya. Nah, Nah, semua itu pasti nggak berjalan lancar, pasti ada tantangan ya Bu ya? Iya, banyak jelas. tantangan. Jadi ini lagi satu Pak, memang ya nanti sedikit-sedikit pemerintah disalahkan. Benar. Gitu. Nah, setuju. Padahal seperti tadi, jadi kita ini nggak bisa membatasi orang membuat jadi satu permukiman itu tumbuh gitu ya, karena memang keberadaan keadaan ekonomi yang tidak baik sehingga masyarakat itu membentuk sendiri kawasan perumahannya ya. Tetapi itu bukan berarti kalau kita temukan, wah ini rumahnya nggak layak gitu. Ya kita lihat memang, oh ini seharusnya pemerintah membangun. Tapi ternyata ada masalah yang kita temukan. Gitu. Masalahnya apa? Ternyata dia bukanlah pemilik tanah tersebut. Pemilik tanah, Ibu, ya. Sementara Perkim itu baru bisa melakukan pembangunan rumah tidak layak huni apabila tanahnya itu adalah milik yang bersangkutan. Tapi itu pun pemerintah daerah melalui Pak Bupati juga memberi fasilitas itu. Biasanya umumnya surat tanah ini karena warisan. Nah, sehingga apa? Dia tidak memiliki bukti kepemilikan karena belum dibagi misalnya. Nah, kita kerjasama gitu dengan pemerintah kecamatan, desa, membantu proses administrasi kepemilikan tanahnya. Jadi artinya pemerintah daerah itu memang berupaya membantu ya masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang memang rentan kemiskinan, itu
terus dibantu gitu. Terus dibantu, gitu ya. Jadi memang menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu ada untuk masyarakat dan memberikan solusi gitu. Tapi ya sekarang masyarakatnya juga ayolah sama-sama gitu ya. Ketika Benar. pemerintah membangun, jangan hanya sekedar menonton gitu. Iya. Tapi ikut ambil andil. Ambil andil. Nah, karena indikatornya tadi masalah ketika drainase dibangun tapi masyarakatnya tetap buang sampah sembarangan, akhirnya drainasenya tumpah, ya banjir lagi, terus kualitas lingkungannya tidak baik, seperti itu. Jadi memang harus kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, seperti itu. Nah itu deh Bu, kita pengen tahu juga sebenarnya seperti apa sih rumah yang kumuh ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena mungkin bisa aja masyarakat berpikir ya, rumahnya bisa boleh kumuh, tapi pendapatannya enggak gitu. Jadi itu karakter lagi ya, balik ke karakter lagi. Nggak ada hubungannya sama ekonomi itu. Padahal itu sangat berdampak Ibu ya, sama pertumbuhan ekonomi kita Bu. Nah itu kira-kira seperti apa Ibu pandangan dari Ibu? Ya seharusnya jangan ada kita temukan seperti itu ya. Jadi ya kayak tadi saya katakan bahwa rumah itu kan kebutuhan dasar. Jadi kalau dia memiliki pendapatan yang baik, kenapa itu tidak menjadi kebutuhan yang sangat mendasar? Seharusnya itu dulu terpenuhi kan seperti itu. Iya, tapi itu pun pemerintah Deli Serdang tetap terus bagaimana gitu ya membantu masyarakatnya itu terus ya. Jadi upaya meningkatkan perekonomian masyarakatnya sendiri pun kita berupaya. Artinya Perkimtan juga bekerja sama dengan perangkat daerah terkait seperti misalnya dinas kesehatan ya, minimal dinas kesehatan itu bisa memberikan penyuluhan dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik ya, karena itu indikator juga ya. Umumnya masyarakat yang di kawasan permukiman kumuh, nah itu kan kesehatannya kurang baik karena apa? Mungkin ya karena prasarananya tidak baik sehingga kesehatannya tidak baik. Jadi itu terus-menerus pemerintah daerah lakukan, termasuk pelayanan KB sendiri melalui Posyandu itu juga dilakukan. Kemudian yang ketiga itu sangat menarik untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Benar itu Bu. Itu dilakukan dengan cara apa? Pemerintah itu melalui dinas tenaga kerja itu bekerja sama dengan kita Perkimtan kan mendata dari contoh nih yang salah satu kawasannya yang kita tangani di Percut, itu kita akan mendata bagaimana ibu rumah tangga yang selama ini bisa menghasilkan perekonomian keluarganya dengan cara apa? Mereka diberikan pendidikan pelatihan yang bisa bermanfaat. Misalnya di Percut karena itu kawasan nelayan, jadi ibu-ibunya itu dilatih bagaimana mengelola hasil ikan sehingga menjadi usaha kreatif ya buat mereka bisa menambah perekonomian keluarga. Jahit menjahit seperti itu. Iya. Nah kalau tumbuhnya Bu rumah ya Bu ya, rumah yang kumuh ini sebenarnya apa akar permasalahannya Bu? Kenapa bisa tumbuh adanya rumah kumuh Bu? Tiap tahun pasti kita tahu bertambah ya Bu ya. Tanpa pengetahuan kita nih, kadang-kadang atau mungkin luput dari pendataan gitu Bu ya. Itu tadi saya di awal seperti saya katakan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh ini disebabkan salah satu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian urban gitu, perpindahan. Kan itu kita nggak bisa juga membatasi ya ketika satu orang pindah ke daerah tersebut. Nah itu dia. Kemudian ya karena itu tadi kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi sehingga dia mampunya tinggalnya di situ. Gitu. Nah kalau fokusnya Perkimtan ini Bu, ini saat ini kira-kira di kecamatan mana nih Bu? Yang tahun ini Kecamatan Percut itu di Percut A, Percut B itu dusun 10 sampai 18. Dusun 10 sampai 18, kemudian di Kelurahan Sahmat, kemudian di Kelurahan Lubuk Pakam Pekan. Jadi Kecamatan Percut, Kecamatan Lubuk Pakam, itu Lubuk Pakam ada Syahmat, Lubuk Pakam Pekan, Palu Kemiri dan Pagar Merbau 3. Terus satu lagi itu Deli Tua. Deli Tua juga ya. Jadi fokusnya? Iya, jadi ada 7 kawasan. Jadi kalau tanggung jawabnya kabupaten tuh 22. Tahun 2026 selesai 7, berarti tinggal sisanya nanti berikutnya. Dan janji Pak Bupati masa pemerintahan beliau akan selesaikan penanganan penataan lingkungan kawasan perkumuhan yang ada di Deli Serdang. Nah, kalau Perkimtan sendiri Bu, ada nggak sih kerjasama dengan atau kolaborasinya dengan
pihak swasta mungkin atau Oh gimana? ya, Mhm. itu ada Pak. Tapi kami itu tidak langsung ya. Iya. CSR itu diperbolehkan. Itu biasanya pemerintah desa juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Ya, itu contohnya itu biasanya di perumahan-perumahan itu mereka memberikan CSR. Dan satu lagi kayaknya program pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu memang berupaya terus, nanti mungkin ada dari anggaran dana desa. Anggaran dana ADD, desa. iya. Jadi satu desa 2 rumah, Pak. 2 Bayangkan rumah. 2 rumah yang akan terbangun. Jadi memang sangat terbantu, ya. Mhm. Jadi memang benar-benar fokus ya kita berupaya memberikan apa? Kebutuhan rumah sehat bagi masyarakat yang ada di Deli Serdang. Di Deli Serdang, Bu ya. Iya. Nah, mungkin lanjut kita, Bu. Setelah rumahnya dijadikan layak ini, Bu ya. Ya. Apa sih dampak bagi masyarakat yang sangat terlihat, Ibu? Ya, harusnya sangat berdampak ya. Iya. Jadi kehidupannya juga sudah dibuat sehat ya. Dengan dia tinggal ya seperti kita lebih lama itu kan tinggal di rumah ya sebenarnya ya. Benar. Waktu cari cuannya atau Cari kerjanya mulai pagi mungkin, tapi kan akhirnya kan balik ke rumah. Balik ke Semuanya kembali ke rumah. Jadi aktivitasnya itu di rumah gitu. Kemudian interaksi sosial juga lebih banyak mungkin di rumah. Jadi ketika nanti rumah-rumah ini semuanya sehat, kemudian sarana prasarananya terbangun gitu, ya Deli Serdang sehat itu akan terwujud. Benar, gitu. benar. Itu pasti terwujud. Pasti terwujud, gitu. Ibu, ya. Iya. Nah, kalau perumahan dan pertanahan ini, Bu, kita tadi, Bu, ada 3 kategori juga, Ibu. Salah satunya itu adalah sanitasi, Bu ya. Sanitasi masih sering jadi masalah sih sebenarnya, Bu ya. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat, Ibu. Nah, fokus Ibu terhadap sanitasi ini seperti apa sebenarnya? Kenapa ini menjadi salah satu kriteria yang termasuk tantangan juga, Ibu? Apa ya, kita bisa aja, Bu, misalnya di rumah tadi perumahan yang mungkin padat, Ibu ya. Padat masyarakatnya. Nah, sanitasinya juga tidak baik, Ibu. Nah, seperti apa Perkimtan ini akan membantu masyarakat itu, Bu? Ya itu bukan Perkimtan saja sebenarnya, itu indikator itu memang dari sifatnya nasional ya. Nasional, itu udah ya, keputusan dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan. Benar. Nah, dalam satu rumah yang layak itu dia harus memiliki sanitasi yang baik. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bangunan. Iya, Ketika benar. kita punya bangunan rumah terus MCK-nya nggak ada, ini Iya, kan masalah. iya. Kemudian buangannya kemana? Itu ya, jadi Iya, kalau benar. kalau sanitasinya nggak baik ya nggak sehat Nggak pasti sehat, Ibu, rumahnya. ya. Artinya ya memang itu jadi kebutuhan, jadi harus Sinkron, ya, Bu? sinkron. Dia bangun rumahnya, sanitasinya baik, kemudian ketersediaan air bersihnya juga harus baik. Harus baik, Ibu, ya. Itu. Nah, ketika ini sudah oke, itu masih di dalam rumah ya. Benar. Nah, kemudian keluar rumah apa? Ketika dia keluar, jalannya tiba-tiba becek, itu ya, jalannya tidak baik, ya ini kan mengganggu. Mengganggu, ya. Sangat mengganggu. Kemudian ya maka harus kita tangani. Itu tadi. Itu ininya ya, gambaran gampangnya. Gambaran gampang, Rumah ya. ada tanpa ada MCK, tanpa ada sanitasi yang Benar, baik, kemudian ketersediaan air bersihnya nggak ada, gimana? Coba kalau Pak Kelvin nggak punya air bersih, terus nggak punya MCK, ya kan? Terus kalau baru mandi, buangan air mandinya kemana nggak jelas, kemudian itu kan akhirnya mungkin selama ini dibiarkan, Pak. Benar, Artinya air buangan itu terbuang di sekitar rumah. Sekitar, Nah, ya, benar. akhirnya apa? Lingkungannya pasti nggak sehat. Walaupun nanti kita sudah berikan pelayanan kesehatan, tapi ternyata prasarana-sarana lingkungan sehatnya itu tidak tersedia, nggak ada guna. Nggak ada guna, Kayak gitu. ya, Iya. Nggak terwujud. Nggak terwujud, Ya. benar. Nah, itu yang pengen kita edukasi buat masyarakat, Bu. Jadi ketika tadi Ibu katakan ada perubahan gitu ya, Iya. pindahan, tapi hanya melihat dengan ya ternyata rumah dijual dengan harga murah, Bu ya. Iya. Boleh aja, ambil aja rumahnya itu kita. Iya. Tapi kita tidak memperhatikan dari segi sanitasi tadi, Bu ya. Iya. Nah, itu dia. Artinya kita harus bisa mengedukasi juga Iya. para masyarakat gitu. Jadi mencari rumah itu jangan hanya sekedar murahnya. Sekedar murah, benar, Bu, benar. Sekedar murahnya, tetapi lihat
ketersediaan sarana prasarana umum lainnya. Apa itu? Ya sanitasinya baik, Benar. kemudian jalan lingkungannya ada, nah, kemudian ketersediaan air bersihnya ada. Karena itu mendasar loh. Benar. Tuh hidup Benar. kan Benar. gitu. Benar. Iya. Terayu ya mungkin dengan tanah yang murah gitu Pak ya. Iya. Ketika dibeli. Iya. Nah, Artinya boleh dia boleh. beli misalnya tanah itu murah terus dia bangun ke situ, tapi dia harus berpikir untuk bagaimana pembangunan sanitasinya ini ke depannya kan gitu benar, ya. benar, Umumnya memang kalau mulai hanya cuman dia sendiri mungkin nggak begitu masalah. Nggak masalah. Tapi ketika itu jadi padat, nah ini yang menjadi masalah. Kan benar ya, kalau udah padat semua buang. Benar. Kan buangan mulai dari Benar. mandi, buang air gitu ya. Benar. Pembuangannya ini kemana kan gitu. Kalau nggak jelas ya pasti nanti menimbulkan aroma yang tidak enak, lingkungan yang nggak sehat, kemudian tumbuhlah penyakit. Nah seperti itu. Iya. Nah ini yang mau kita berantas kan Iya, gitu. itu dia, Bu, ya. Nah, apalagi dia buang sampahnya sembarangan, udah dari sanitasinya nggak baik, kemudian MCK-nya nggak ada, buang sampah sembarangan, akhirnya ya logikanya ya apa penyakit itu akan Penyakit, datang. nah itu dia. Nah itu kan jadi masalah. Hmm, Nah, ya, nah, gitu. salah satunya memang harus bijaknya masyarakat dulu Bu ya. Iya. Baru terwujudnya Deli Serdang yang sehat, Ibu Iya, ya. betul. Nah itu dia, itu yang pengen Kelvin tahu Iya. sebenarnya. Jadi jangan masyarakat di sana yang tergiur dengan harga murah tapi ternyata ya rawan Fasilitasnya banjir. iya, gitu ya. ah, itu juga. Hmm. Nah itu hati-hatinya di situ. Nah itu dia Ya. Bu, akan menimbulkan penyakit ya. Tapi ya kita nggak bisa salahkan juga Benar, Pak benar, Kelvin, benar. karena memang ya tergantung kemampuan kan. Kemampuan. Ketika orang punya kemampuannya besar dia akan cari yang seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika kemampuannya sedikit, oh dia cari, oh saya perlu yang murah lah gitu kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan melalui podcast kita Bu, mungkin itu jadi pertimbangan deh Bu Iya, ya. benar. Bisa dicari yang lebih murah di tempat lain lagi Bu ya. Iya, harus dilihat gitu, Iya. rawan banjir kah? Nanti rumahnya bagus tapi rawan banjir, mau keluar gimana gitu kan? Iya, berenang ya, Bu. Oke, mungkin yang terakhir ya, Bu, hal apa yang ingin Ibu sampaikan buat masyarakat yang nonton kita ini, terkhususnya buat warga Deli Serdang ini Bu, yang nonton hari ini, kira-kira hal apa yang ingin Ibu sampaikan terkait mungkin dengan tema kita hari ini, dari kumuh jadi layak. Ya, luar biasa Bu. Oke, makasih Kelvin. Berarti untuk semua masyarakat Kabupaten Deli Serdang, mari kita dukung terus visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, yaitu mewujudkan lingkungan sehat melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, perumahan sehat, serta lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Kami berharap masyarakat Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi bagian dari solusi dari kumuh menjadi layak, mulai dari hal sederhana seperti menjaga permukiman yang layak huni, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Bu sudah hadir di Sama-sama. podcast kita Ibu. Iya. Luar biasa. Nanti kita undang lagi Bu. Baik, makasih Dengan Kelvin. tema-tema yang gak kalah sih Bu. Iya. Iya Bu. Ya. Kalau ini kumuh, besok kita bahas tentang gimana cara bijak mencari perumahan yang Nah, itu penting tuh. Iya. Ini lagi tren kan Bu? Iya. Kalau tren lah ya. Iya, walaupun pemerintah kan sedang giat-giatnya bagaimana memberikan fasilitas, memberikan kebutuhan rumah yang sehat melalui program nasional pembangunan 3 juta rumah. Benar, 3 juta untuk rumah. masyarakat berpenghasilan rendah. Benar. Berarti kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah biasanya harganya sangat terjangkau, Benar. sangat membantu, tetapi harus bijak, Tetap bijak ya, Bu, mencari ya. rumah yang memiliki prasarana-sarana yang mendukung untuk rumah yang sehat. Rumah yang sehat Bu. Ya. Dan tadi juga harus bijak Bu mencari tanah tadi Bu. Ya. Iya, bijak juga. Karena kadang jadi permukiman dong ya kan. Iya. Nah, itu dia. Oke deh. Nah, berakhir sudah podcast kita hari ini Delser. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata, saya Kelvin mewakili Ibu Yeti Sembiring dari Perkimtan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari Kominfustan. Salam Deli Serdang sehat.